Kementerian Perdagangan menyita produk impor ilegal senilai 26,4 miliar rupiah selama periode Januari hingga Juli 2025. Penindakan dilakukan di 4 kota, yakni Surabaya, Makassar, Medan, dan Bekasi sebagai hasil pengawasan kawasan pabean post border yang melibatkan kementerian lembaga terkait dan Balai Pengawasan Tertib Niaga. Barang-barang yang disita terdiri dari peralatan rumah tangga, kosmetik, obat tradisional, makanan minuman, hingga produk elektronik yang tak memenuhi aturan impor. Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan jenis pelanggaran bervariasi, di antaranya tidak adanya dokumen persetujuan impor, dokumen laporan surveyor tidak lengkap, serta tidak dilengkapi izin, tipe, atau nomor pendaftaran barang untuk produk wajib standar nasional Indonesia. Budi menambahkan, selama 7 bulan terakhir telah diperiksa 5.766 dokumen pemberitahuan impor barang atau PIB dan 317 PIB dari 147 pelaku usaha harus ditindaklanjuti dengan pengawasan lapangan. Budi pun menyebutkan barang-barang ilegal tersebut mayoritas berasal dari China, Perancis, Vietnam, Arab Saudi, Korea Selatan, dan Malaysia. Sementara anggota Komisi 6 DPR RI Darmadi Duryanto menambahkan, banyak pelaku usaha yang lihai mencari celah untuk mengelabui sistem pengawasan. Salah satu taktik yang digunakan adalah mengganti perusahaan pengimpor agar bisa tetap masuk ke pasar. Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS buka suara terkait kekhawatiran masyarakat nasabah perbankan terhadap isu rekening dorman. Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjamin Simpanan dan Resolusi Bank, Didik Madiono menegaskan, para nasabah tidak perlu cemas dananya akan hilang. Ia mengatakan sistem keuangan Indonesia aman terkendali. Hal itu tercermin dari aset LPS yang menjamin perbankan Indonesia sebesar 250 triliun rupiah. Bahkan tiap tahunnya akan bertambah sekitar 25 hingga 30 triliun rupiah. Didik menuturkan dana yang ditabung sebaiknya dalam kondisi aktif yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan transaksi dan pembayaran kebutuhan. Sebelumnya, PPATK telah membuka kembali rekening dorman sebanyak 122 juta rekening. Kementerian Perdagangan angkat bicara mengenai masih minimnya stok beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP di jaringan retail modern. Salah satu faktor utama yang disebut adalah merebaknya kasus pengoplosan beras yang membuat distribusi menjadi lebih ketat. Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendak Moga Simatupang mengatakan, pemerintah telah menetapkan penyaluran beras SPHP ke retail modern tetap berlangsung hingga akhir tahun. Ia mengungkapkan keputusan penyaluran beras SPHP diambil dalam rapat koordinasi terbatas yang digelar pada 17 Juli 2025. Pemerintah menurut Moga terus mengupayakan agar pasokan beras SPHP kembali mengalir ke pasar retail dalam waktu dekat. Lebih lanjut, Moga menegaskan pemerintah melalui kolaborasi lintas lembaga, yaitu Badan Pangan Nasional, Perumbulog, Aprindo, hingga Persatuan Perusahaan Penggilingan Padi telah berkomitmen mempercepat distribusi beras SPHP ke masyarakat. Moga menambahkan, distribusi ini menjadi krusial untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan harga beras di tingkat konsumen tetap terjaga, terutama di tengah keresahan masyarakat atas kelangkaan beras murah di retail belakangan ini. Bayer menyatakan pihaknya memangkas sekitar 12.000 posisi penuh waktu sejak dimulainya program restrukturisasi untuk mempercepat pengambilan keputusan dan mengurangi posisi manajerial dan administratif. Bayer mengalami kesulitan keuangan setelah diminta oleh Pengadilan Amerika Serikat untuk membayar $2 miliar kepada warga negara Amerika Serikat akibat salah satu produknya Roundup yang merupakan pestisida pembunuh rumput liar yang menyebabkan kanker kelenjar getah bening. Pihak manajemen juga menunda membawa unit kesehatan konsumen dan ilmu tanaman untuk melantai di bursa. Pada tahun lalu, Bayer memangkas sekitar 7.000 karyawan.
Tercatat per Juni 2025, karyawan Bayer menembus 90.000 orang. Produsen farmasi dan produk perlindungan tanaman asal Jerman ini juga menyatakan dalam sebuah pernyataan bahwa penyisian keuangannya untuk litigasi produk Roundup mencapai total 7,4 miliar dolar Amerika Serikat. Bayer mengatakan minggu lalu pihaknya telah menyisihkan tambahan 1,37 miliar dolar Amerika Serikat dalam ketentuan untuk litigasi yang sedang berlangsung di Amerika Serikat mengenai pembunuh gulma. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali memicu ketegangan perdagangan global. Ia mengkonfirmasi rencana pengenaan tarif baru terhadap dua sektor strategis dunia, produk farmasi dan semikonduktor. Kebijakan ini disebut akan diumumkan dalam waktu dekat. Trump juga menyampaikan bahwa tarif untuk produk farmasi impor bisa naik secara signifikan dalam waktu 18 bulan hingga 150% dan akan naik hingga 250%. Langkah ini menjadi bagian dari strategi Trump memperluas perang dagangnya, menyusul gelombang tarif baru yang mulai diberlakukan minggu ini. Produk dari Brazil akan mulai dikenakan tarif pada Rabu, disusul puluhan negara lain termasuk Uni Eropa dan Taiwan. Tarif-tarif ini merupakan kelanjutan dari kebijakan bulan April lalu saat Amerika Serikat menerapkan tarif 10% ke hampir seluruh mitra dagangnya. Namun produk farmasi, baja, aluminium, dan kayu sebelumnya belum termasuk dalam cakupan. Kebijakan tarif terhadap obat-obatan dinilai dapat berdampak besar terhadap Swiss. Tahun lalu, sektor farmasi menyumbang sekitar 60% dari total ekspor barang Swiss ke Amerika Serikat. Alhasil, pejabat pemerintah Swiss langsung terbang ke Washington pekan ini dalam upaya menghindari bea masuk yang bersifat hukuman.